Alhamdulillah. Masyukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan bosan mulut ini untuk mengajak orang dan kita yang diajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bosan untuk bersyukur kepada Allah, maka ini akan dapat hakikat syukur kepada Allah. Siapa yang bosan untuk menyampaikan makna syukur kepada makhluk Allah, maka ini belum lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat syukur yaitu tidak malas, muntung itu selalu mengucapkan Alhamdulillah. Apalagi syukurnya itu apabila kita mendapatkan nikmat yang berbau akhirat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melaksanakan kewajiban daripada Allah, yaitu belajar ilmu fardu ain, yaitu ilmu tauhid. Kada lain kita belajar ilmu tauhid ini, selawas kita di majelis ini, kada lain untuk mengingat Allah. Apabila belajar tauhid kada menyampaikan kepada Allah, berarti lain tauhid ngarannya. Orang yang belajar tauhid, mulainya kita mulai baca bismillah sampai habis kena kisahnya, itu kada lain hendak mengingatkan orang kepada Allah. Fadhkuruni adhkurukum. Siapa yang mengingat aku jalla Allah, makanya termasuk ini adalah ilmu yang paling afdal, yaitu ilmu tauhid kepada Allah, atau ilmu kalam, atau ilmu ma'rifah kepada Allah, supaya kita kenal lawan Allah. Fadhkuruni adhkurukum. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan hamba Allah yang diingat oleh Allah. Apabila kita belajar tauhid, kita mengingat Allah, Allah di alam malakut itu mengingat kita. Apalagi sebelumnya tadi sudah kita berzikir, kita menyebut namanya Allah. Kira-kira ini yang mendengar ini bukan kita di sini jalan. Kada sebenarnya di malakut sana Allah Ta'ala, wahai hamba, wahai malaikat-malaikat aku, ketika ini mengingat aku, fadhkuruni adhkurukum, aku akan mengingat kalian. Di mana mengingatnya? Di alam sana. Allah menyampaikan Alhamdulillah, mudahan kita diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itulah nikmat terbesar, yaitu kita kau hadir di majelis ilmu agama. Nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam itu nikmat kita kau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ditimbang seluruh nikmat yang dia rasakan, mulai ditiup roh, itu nikmat sudah. Ya dalam parut, artinya untung dalam parut kita sehat. Coba punya kita mati dalam parut kayak apa? Artinya kalau lapar, kan merasa lapar lah dalam parut lah, hari lah. Dalam kalau badan apa makan? Nikmat kan? Itu nikmat daripada Allah, itu perlu syukur. Makanya Allah Ta'ala, ya Allah, jangan bosan kita mengingatkan atau kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai ditiup roh sampai detik ini, amunnya nikmat Allah seberataan itu ditimbang, maka nikmat tauhid itu lebih tinggi dan lebih berat. Ketika pian kau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditimbang berataan itu, lalu ditimbang dengan nikmat tauhid kepada Allah, maka nikmat tauhid kepada Allah itu lebih berat lagi. Jalannya siapa hendak menuju kepada tauhid kepada Allah, yaitu jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta berataan. Dan jikalau di bawah daripada nikmat tauhid kepada Allah, itu adalah nikmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad membawa kita dari alam kegelapan daripada ke alam yang terang benderang, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kita bersyukur kepada nikmat Allah tauhid, bersyukur kepada Sayyidina Muhammad. Itu ada mungkin berpisah? Kan mungkin berpisah. Ketika kita hendak bersyukur, ya Allah, alhamdulillah pian memberi ulun tauhid, alhamdulillah pian mengenalkan ulun pian. Tapi kan diingat lawan yang sahibul hidayahnya siapa? Huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus bersyukur juga kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa?
dengan memperbanyak membaca salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah daripada umat Sayyidina Muhammad yang bujur-bujur kita itu adalah hambanya Allah. Lalu Sayyidina Muhammad ini sidin membawa peraturan-peraturan Allah. Nah, ini apa? Al-Habib Uthman Batawi, beliau melanjutkan setelah beliau menjelaskan hukum yang tiga. Jadi hukum itu ada tiga. Yang pertama hukum akli, yang kedua hukum syar'i, yang ketiga hukum adi. Kenapa jadi didahulukan hukum akli? Karena pembahasan kita ini hendak mengenal Allah itu dengan hukum akal. Sudah kalau dijelaskan semalam tuh, kenapa? Hasil keputusan akal ada tiga. Kalau sudah semalam kalau lah, kenapa? Wajib, mustahil, jaiz. Akal inilah amunnya kadang menyampaikan kepada yang memberikan akal. Akal inilah amun kadang menyampaikan kepada yang mengolah seberataan ini, yang memberi nikmat seberataan ini, maka inya belum lagi berakal. Banyak orang orang kafir itu nak kawa maulah robot, kawa meneliti ini, tapi kadang menyampaikan kepada usia sebenarnya yang memberi kamu akal nih, terus jadikan kaum maulah robot. Karena kawa menyampaikan inya kepada Allah, itu belum lagi ngarannya. Nah, jadi pembahasan kita semalam itu adalah hukum akal. Jadi keseluruhan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu wajib ada. Contohnya itu yang paling nyaman, misalnya pian hendak beelang ke rumah ulun. Yang ada sesuatu yang Allah Ta'ala kada terlihat ya. Wajiblah ulun percaya bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Wajib kada setiap yang kada terlihat itu kada setiap yang dilihat kada setiap yang kada dilihat itu kada ada. Bisa juga yang kada dilihat itu ada. Contoh, ulun di dalam rumah hendak beelang ke rumah ulun. Hendak beelang. Lalu pian ini akal lain lah. Makanya hukum akal pemulaan. Kenapa jadi hukum akal disinggung pemulaan? Karena emang hukum akal ini karena yang kita belajar sifat 20. Lain hukum syar'i. Karena yang pembahasan yang kedua hukum syar'i ini fikih. Tapi hendak musannifnya hendak menjelaskan bahwasanya perbedaan antara hukum akal, hukum syar'i dan hukum adi. Dan ini hukum adat kena yang ketiga. Jadi hendak dibedakan aja. Ini hukum syar'i, ini hukumnya kena fikih, pembahasannya fikih. Nah, jadi hukum akal. Contoh, kada setiap yang kada terlihat itu kada. Jadi bisa aja yang kada terlihat itu kita golongkan ada. Contoh, hendak belang ke rumah ulun. Kira-kira gurunya ada kada gila? Oh, sandal saja ada. Berarti ada dalam rumah. Itu paling nyaman kalau lah. Sandal menunjukkan bahwasanya ada di lo. Sekalipun kan kada melihat ulun. Tapi kendaraannya kada terbang aja. Bisa aja pulang kalau lah. Tapi tandanya ulun ada apa sandal sekalipun ulun kada terlihat. Pin kau melihat ulun dalam rumah lah. Soalnya pian kasyaf lah, mata pian ini bisi indera ke-6 misalnya, wah ini Ustaz ada di dalam rumah itu bahaya, atau bisi kacamata kayak di itu bujurun jualan, kacamata tembus pandang adalah bujurun jualan, ya. Itu sebelum bebuhannya memikirkan ada kacamata tembus pandang, bebuhan para aulia Allah, bebuhan para Sayyidina Muhammad, mulai zaman sahabat itu sudah diberi karunia oleh Allah ilmu kasyaf. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Ini memandang dengan cahayanya Allah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ada orang sidin bujur, orang melihat dengan basirah aja. Ada orang kena bergeretek dalam hati. Dalam hati aja bergeretek. Nang aja bahasa kita aja lah. Nang. Tuh, ikam hendak minum kopi tuh hati-hati di dalam kopi ikam tuh ada lalat. Orang yang melihatnya kada melihatnya di dalam kopi itu ada lalat. Sidin yang kada melihat buta yang menagur. Nang, padahal tergeretek dalam hatinya. Pasnya hendak minum kopi, nang jangan minum tuh di dalam kopi ikam ada lalat. Orang yang buta, kenapa sidin memandang dengan pandangan nur yang diberi oleh Allah, ya ilmu kasyaf dalam bahasa ilmu ahli tasawuf itu. Nah, itulah contohnya aja bahwasanya yang kada terlihat itu bisa aja ada. Contohnya kayak tadi. Nah, lalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hukum
Setelah kita tahu tadilah ini kita membahas masalah hukum. Jadi namanya musannif, kalau dalam musannif rahimahullah taala itu hati-hatilah tuh ada yang tersalah tuh. Makanya ulun muqarrin ini ada dabitan daripada Syekh Guru Munawwar. Ini sudah ditashih. Hukum syar'i qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin ila an qala hukmu syar'i. Hukum syar'i. Nah, jadi kita nak panggil ulang nih hukum syar'i ini apa? Nah, artinya adalah hukum syar'i yaitu pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Hukum syar'i itu adalah perintah atau peraturan Allah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan hamba, menciptakan makhluk. Allah Ta'ala hendak mengulah peraturan. Kenapa? Karena amunnya kada peraturan, camuh. Nah, kita belajar daripada ilmu Allah, setiap sesuatu adalah apa aja sesuatu amunnya kada teratur, amunnya kada peraturan, berarti dia hancur, cuma saja hancur. Allah Ta'ala aja menggambarkan si peraturan, yaitu pemerintahan Allah, artinya peraturan Allah dengan perbuatan mukallaf, orang yang mukallaf, yang dibebankan oleh Allah. Orang itu sudah mukallaf, artinya akil balik adalah karena memberatkan perintah maka dikata itu khitab taklifi. Jadi ada khitab dua lah, khitab artinya kalam Allah, suruhan Allah itu ada dua. Nah, kalam Allah Ta'ala itu memberikan peraturan itu khitab. Artinya Allah Ta'ala mengkhitab, memandiri kita bahasanya, memberi kita apa dua. Ada taklifi, ada wad'i. Taklifi ini beban perintah najar Allah Ta'ala. Aku menciptakan makhluk, lalu aku hendak memberikan apa peraturan. Peraturan yang pertama kena ada wajib, kalau kena ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Lalu yang 5 ini kena disimpulkan ada pembahasannya itu di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu perintah Allah Ta'ala ini sudah tersusun rapi, sudah. Kedua, hitungannya khitab taklifi. Taklifi artinya ini sudah dibebankan oleh seseorang taklif, tapi ini belum keluar lagi SK-nya. Tahu kan SK lah? SK itu apa? Surat keputusan. SK-nya belum keluar, ini ada sudah gambarannya, hukumnya sembahyang wajib, ini hukumnya puasa wajib, ini hukumnya kena sunnah, ini hukumnya mubah, ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram. Ini ada sudah terpapang sudah, tergambarkan, oh ini peraturan Allah, tapi SK-nya belum keluar lagi. Hendak tahu SK-nya kah? Iya, hukum kedua, nah itu kedua bacaannya lah, itu yang bisi kitab. Lain kada. Itu lain kada di sini, makanya bingung tadi kenapa dia kada. Udah lihati pulang di kitab Guru Munawwar. Oh, soalnya kedua itu kedua lah. Imba khitab taklifi kedua. Nah, menentukan sebab atau syarat atau maneh, maka itu dikata khitab wad'i. Nah, khitab wad'i ini SK-nya keluar. Tapi amunnya hendak menuju kepada SK peraturan Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala bisi peraturan, lalu hendak supaya SK-nya ini keluar 3. Nah, apa aja di situ? Syarat. Orang tuh lah, kita peraturan Allah sembahyang wajib. Ya kalau lah, contohnya aja kayak ini, sembahyang subuh, wajib ke sunnah sembahyang subuh? Wajib kalau lah. Yang sembahyang subuh itu kafiran. Sembahyang subuh hukumnya wajib. Itu peraturan Allah. SK-nya keluarnya kapan? Syarat. Yang pertama apa tadi? Oh, sebab. Pertamanya sebab. Sebabnya apa? SK-nya ini supaya keluar harus tahu sebab. Oh, sebabnya apa? Oh, sudah adzan subuh. Jangan jam 12 malam sembahyang subuh. Belum keluar lagi SK-nya. Peraturannya belum lagi terputuskan. Kenapa? Karena sebabnya belum sampai. Jadi SK-nya itu ya hukum wad'i, itu secara simpel aja sudah. Ini panjang pembahasannya kena di dalam ilmu tauhid tuh.
Kan mau membaca dalam Dasuki itu ada Hasyiah Dasuki, ala umul barahim, itu disebutkan artinya SK-nya itu 3. Sebab kenapa jadi sembahyang subuh ini wajib? Sebabnya amunnya sudah masuk waktu subuh. Lalu yang kedua, apakah ada itu aja? Yang kedua syaratnya ini harus juga. Apa syaratnya? Salah satunya misalnya syaratnya harus akil. Orang gila kan wajib lah. Jadi hukum Allah Ta'ala amunnya makanya belajar fikih. Nah, pas malam hari Jumat syarat wajib sembahyang. Ada berapa syarat wajib sembahyang? Ada 6. Amun yang 6 ini kada, maka kada wajib, maka belum lagi khitab Allah taklif itu gasan inya. Ini masih kekanakan halus, belum balik lagi. Khitab Allah tuh masuklah taklifinya gasan wajib lah. Ada wajib lagi, inya belum lagi. Kenapa? Karena inya belum mukallaf. Orangnya kafir, tapi lain murtad. Orang murtad ini asalnya, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada, dan keluarga kita dan orang yang kita sayangi dan dunia-dunia kita dijauhkan daripada sifat murtad ini, insyaallah lah, berkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama syarat wajib sembahyangnya ada 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang wajib ini dan apa? Islam, orangnya balik, orangnya berakal, orangnya batu pulang salamatul khawas, pulang an-naqa anil haid wan nifas, yang terakhir bulu berdakwah. Itu pembahasannya di fikih sudah hari Jumat. Bahas belum di sini belajar fikih kita, kan? Contohnya sebutin, orangnya harus berakal. Lah, SK-nya keluar bahwasanya sembahyang subuh itu wajib sebab napa adzan subuh sudah sampai. Jam berapa adzan subuh? Nah, jam 5 lewat lah. Jam 5 lewat. Nah, amunnya sudah sampai, jangan makanya amunnya belum sebabnya keluar, SK-nya kada mau keluar. Syaratnya pulang, dia yang dimaksud dengan syaratnya, makanya di David dia yang dimaksud dengan syarat ini adalah syarat wajib. Ya, syarat wajib. Lah, nah ini sudah syaratnya pulang. Berarti dulu kakak, ini kekanakan. Nah, berarti ini kada wajib, berarti SK-nya belum taklifi, belum khitab taklif lagi. Berarti lagi halus, abahnya diwajibkan menajari inya sembahyang. Amun inya pak, inya belum wajib lagi. Kenapa? Karena inya belum balik. Paham ya kalau lah? Terus, misalnya contoh lagi, akil. Syarat supaya SK keluar bahwasanya sembahyang subuh ini wajib daripada Allah. Kapan? Amunnya berakal. Keluar daripada orang yang berakal berarti orangnya amunnya gila kayak apa? Wajib kada keseninya? Kada wajib ngarannya amun orang itu kegilaan. Yang terakhir, mane. Nah, jadi hukum peraturan Allah Subhanahu wa taala yang 5 ini karena yang 7 itu ya tuh bi'idina sahihkah bujurkah ada kena ini ngarannya karena syaratus sihah. Ada sahih, ada batil, karena situ ada 7 jadinya lah. Nya 5 dulu hukum syar'i. Hukum syar'i ada 5. Nah, jadi imbah tahu peraturan Allah hendak keluar SK-nya, maka harus paham syaratnya apa, sebabnya apa, yang terakhir mane', kadada pencegah. Begini itu amalnya haid kayak apa? Wajib kadanya sembahyang. Maka Allah mewajibkan sembahyang ya. Tapi inya ada mane'-nya napa inya haid. Berarti inya wajib kada sembahyang. Kada wajib, berarti SK-nya itu keluar apabila ada yang 3 ini. Itu di dalam Hasyiah Dasuki itu ada disebutkan juga. Jadi ada 3 ini, al-wada'i ini apa? Sabab, syarat, lawan, amunnya 3 ini ada, hanya SK-nya keluar. Amunnya pian kada, amunnya pian ada yang 3 ini berarti wajib pian sembahyang. Hukumnya jadi wajib. Ya mudah-mudahan dijaga kita dan keluarga kita daripada malas itu sembahyang lah. Maka sembahyang ini penting benar itulah. Maka itu dikata khitab wad'i yang ditaruh oleh Allah Ta'ala akan hukum itu, maka
terbagi hukum syar'i dengan dua makna. Nah, lalu dengan dua makna khitab taklifi dan khitab wad'i, peraturan Allah yang sudah keluar SK-nya, lalu keluar di sana berapa bagian? Makna ini atas 7 bahagian, yang tersebut di bawah asalnya 5 aja, tapi yang sahih lawan batil ini masuk dalam wad'i. Lalu disimpulkan berataan hukum khitabi dan taklifi menjadi 7. Jadi amunnya ada orang bertakun atau ada orang berbahasan, wahai, nah aja ini hukumnya bid'ah kalau bisa dilawani. Nya kada tahu ngarannya itu. Hukum itu ada berapa gerang? 7. Adalah ini hukumnya bid'ah kalau bisa dilawani, orang tuh ada alim. Orang tuh ada paham. Hukum syar'i itu ada 7 aja. Jadi kan ada hukumnya bid'ah, adalah di sini bid'ah lah. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sahih, batil. Mana bid'ahnya? Adalah bid'ah. Kada kalau lah. Jadi amunnya orang menyambat, Maulidan tuh hukumnya bid'ah. Napanya hukumnya bid'ah? Harus dilawani. Berdiam hak Bapak. Kecuali amunnya bisa lah. Nya kada tahu juga. Kada tahu lah, bukan der. Bukan der, hukum syar'i itu ada berapa? Jarang hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Lalu jakin itu merambat karena ada tahu, kafir kan ikam hukumnya. No, kafir kurang hukumnya. Mana hukum kan? Nah itu tersalah langgarnya itu kalau sudah dilawani jenlah orang nangka itu. Nah, mun sudah tahu nangka itu hukum khitabi, peraturan Allah di dua orangnya supaya apa dia orang tuh supaya linyak. Mau linyak apa bahasanya tuh? Mau nasi itu apa ngadanya? Diulang-ulang nih supaya nyaman gitu nah. Makannya nyaman, masak bujur. Kada masakan enggak ada harau masih supaya bujur. Hukum syar'i ada 2. Khitabullah at-taklifi wa khitabullah al-wad'i. Ada 2 lah, nyatakanlah khitab taklifi itu ya hukum peraturan Allah. Lalu hendak keluar SK-nya nih nah. Surat keputusannya, ya Allah mau apa ulul wajibna, ya Allah mau apa sunnahnya nah, ya Allah mau apa makruhnya, ya Allah mau apa, harus jalur yang 3. Sebabnya apa? Mbah tu pulang syaratnya apa? Dan kadada pencegah, yaitu amunnya sudah ada yang 3 ini, maka terkeluarlah hukum Allah untuk seorang hamba wajib. Artinya barang yang dapat ini masalah fikih lah sebenarnya lah. Ini tapi harus diketahui berataan gawian kita mulai kita buring sampai bangun misalnya 24 jam itu kada keluar sebenarnya daripada peraturan Allah. Imma wajib, imma sunnah, imma haram, imma makruh, imma mubah. Pian bedehem. Misalnya bedehem. Apa hukumnya? Hukumnya bedehem apa? Hukumnya bedehem, binian lalu hukumnya haram. Amunnya bedehem dalam saya ketika yang bapak kami sunnah. Tapi punya ada gawe bang kayak itu aja mubah. Jadi gawian kita sehari-hari ini kada lepas daripada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Begitu mata. Mata nah begitu. Omnya ada binian lewat di apa pokoknya haram. Kenapa binian di KTP? Ada boleh. Ya malah. Tapi omnya kada pak. Mudah aja hukumnya. Nah, gitu. Menyebab pajam bang, menyebab pajam ketika kita berpajam, kita hendak menjauhi daripada yang diharamkan oleh Allah, maka hukumnya wajib kita berpajam. Wajib karena berarti kita dapat pahala. Nah, itu peraturan Allah yang sudah ada SK-nya. Ya mudah-mudahan paham lah itulah la ilaha illallah. Lalu wajib artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakan. Nah, ini yang pertama keluar SK-nya apa? Namanya sudah ada sebabnya, syaratnya dan kadada manehnya.
dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Hukumnya wajib. Nah, itu hukumnya wajib. Hukum yang pertama, sembahyang 5 waktu hukumnya wajib. Sebabnya apa? Sembahyang zuhur. Sebabnya sampai dah waktunya, jangan sembahyang zuhur misalnya jam 9. Badahulu ulun hendak mengqadha karena biar kada sembahyang lagi jam 12 kada kawa. Kalau badahulu karena nyampe kada sembahyang lagi jam 12 jam. Lain lagi karena misalnya jam 12 sampai zuhur lalu hendak menjama amunnya yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau yang sudah ditetapkan di dalam hukum dalam hukum fikih. Berapa perjalanannya, berapa masafatnya supaya boleh menjama, supaya boleh mengqasar. Boleh aja inya berdahulu sembahyang asar. Kenapa? Karena emang sudah dalam peraturan syar'i. Salah. Jadi hukumnya wajib. Ia barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkan adanya. Jadi amunnya kita gawi yang paling dianjurkan dalam kewajiban yaitu menuntut ilmu. Apa hukumnya menuntut ilmu? Wajib hukumnya menuntut, apalagi ini hukum tauhidnya. Nah, maka ini menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Allah Ta'ala. Kita ingat terus Allah ketika kita membaca kitab tauhid ini. Nah, jadi Allah memberi peraturan ada wajib lah, itulah menuntut ilmu hukumnya wajib, sembahyang hukumnya wajib. Ini jenah amunnya seorang hamba itulah hakun inya hadir di majelis-majelis ilmu, lawan inya kada meninggalkan sembahyang, lawan inya bulan puasa bulan Ramadan dan inya mengucapkan syahadat, sekalipun inya kada mengerjakan sunnah. Bagusnya mengerjakan seandainya itu aja nantinya kawa menuntut ilmu sembahyang, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala aja. InsyaAllah mendapatkan karamat aja daripada Allah. Yang penting istiqomah. Yang kedua, hukumnya sunnah. Nah, inilah peraturan Allah. Ini fikih sebenarnya. Artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakan dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Nah, banyaklah hukum sunnah nih, banyak yang sudah diterapkan oleh Sayyidina Muhammad. Pekerjaan yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad, sembahyang duha hukumnya apa? Sunnah. Tapi amunnya sembahyang duhanya benadar. Nah, itu lain lagi ketentuannya. Maka sembahyang duhanya wajib. Kenapa? Karena ada pendatang yaitu dengan nadar. Itulah sunnah. Haram artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakannya dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena takut kepada Allah. Ini kenapa digarisbawahi, dianggap oleh Al-Imam Al-Habib Utsman bin Yahya, ditinggalkan karena takut kepada Allah Ta'ala. Sesuatu yang haram itu apabila kita kerjakan kita mendapat dosa. Tapi ketika kita meninggalkannya, hadang dulu. Meninggalkannya kenapa dulu? Amunnya meninggalkannya karena Allah, meninggalkannya takut karena Allah, dapat pahala. Misalnya apa ya lah? Bezina apa hukumnya? Haram kalau amun kita gawi berdosa benar. Tapi misalnya amunnya kita kada gawi, kenapa misalnya? Kada gawi, kenapa? Kada bisi kesempatan. Kada ada kesempatan gasan berzina, jangannya ada ulun gawi itu pangjang. Nah, berarti kada takut karena Allah ngarannya. Itu kada takut karena Allah ngarannya. Harusnya meninggalkannya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contohnya lah. Terus makruh ini pembahasan fikih aja. Dan di dalam kitab-kitab fikih kan aja banyak jelasannya. Makruh artinya barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakan tapi dibenci oleh Tuhan dan dapat pahala jika ditinggalkannya dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makruh itu kayak itu juga, artinya barang yang tidak dapat dosa. Artinya amunnya kita kerjakan kada dapat pahala, tapi amunnya kita tinggalkan pun kada dapat pahala. Tapi amun kita tinggalkan karena Allah, maka menjadi dapat pahala. Itulah banyak contohnya lah makruh itu. Mirip lawan haram sedikit.
Nah, tapi ini amunnya dikerjakan kada berdosa. Itulah la ilaha illallah. Mubah artinya harus pada syar'i, pada syarat, yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakan atau ditinggalkannya, dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Dikerjakan kada dapat pahala, kada digawi kada dapat pahala. Artinya mubah aja, tapi mubah ini bisa menjadi dapat pahala apabila berniat yang soleha. Minum ini mubah aja, tapi amunnya minum dengan sunnah, baca bismillah, berniat mudah-mudahan aku kuat beribadah, maka minumnya ini menjadi sunnah, sesuatu yang mubah itulah sahih. Artinya barang yang ada lengkap pada segala syaratnya dan segala rukunnya adanya. Amunnya sahih, amunnya misalnya kita sembahyang sudah hukumnya wajib, sahihkah kada? Nah, itu kena syarat sahnya ada, rukunnya pun ada supaya sembahyang kita itu sah. Itulah. Dan batil artinya barang yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, yaitu lawanan sahih juga adanya. Itulah artinya barang yang kurang syaratnya. Amunnya kurang syaratnya sebuting, syaratnya misalnya syarat sahnya apa? Ini kada takbiratul ihram, sembahyang kada kedengaran. Kurang syaratnya, maka hukumnya batil, ngarannya batal. Itulah itu lawanan sahih jua adanya. Mudah-mudahan kita paham dengan ilmu syariatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada ini berataan hukum syarak, hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sya'nullah, keadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-uluhiyah. Beliau itu adalah Tuhan. Jadi amunnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintah, bukan diperintah. Yang diperintah itu adalah makhluk. Jangan kita memerintah Tuhan. Jangan kita yang memerintah. Jadi amunnya permasalahan pemerintahan ini, Allah yang memerintah. Yang diperintah siapa? Makhluk. Makanya sya'nullah al-uluhiyah wa sya'nul makhluk al-ubudiyah. Berserah diri lawan Allah. Oh ya Allah, jar Allah Ta'ala ikam na wajib sembahyang nang kaini. Oh ikam na kerjakan nang ini, jar Allah tinggalkan nang kaini. Sya'nul ubudiyah, kita ini sebagai hamba, kita mematuhi peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah. Dan keadaan Allah itu harus kita mengerti terus. Keadaan Tuhan itu selalu dimengerti. Tapi amunnya keadaan makhluk, belajar mengerti Allah. Kita belajar mengerti, oh Allah Ta'ala memberi hikmah, oh Allah Ta'ala memberi akan aku apabila menyuruh nang ini, apabila melarang nang ini, nang itu hamba. Sebagai hamba, intinya apabila seseorang itu sudah merasa lezat lawan Allah, maka ia akan merasakan rasa pahit ketika berpisah dengan Allah. Pian tu gawi, kami benar bergawi. Pokoknya pian apa yang pian ketujui lah gawian ni pian ketujui sekalinya kenapa pabriknya kabangkrut, hanya pian merasakan nyamannya aku bergawi bahari. Kehilangan gawian makhluk, atau dipecat misalnya, dipecat karena gawian kita sorangan. Misal kita mendapatkan kelezatan sudah lawan Allah Subhanahu wa taala, lezat lawan Allah. Lalu karena gawian kita lupa lawan Allah atau gawe maksiat kah, lalu hilang rasa itu. Rasa apabila kita sudah mendapatkan rasa kelezatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan rasa pahit ketika kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang al-arif billah, orang yang kenal lawan Allah, inya amunnya kada ingat lawan Allah, inya gundah, gulana, inya kada nyaman, inya resah. Kenapa? Karena inya sudah merasa nyaman lawan Allah. Inya sudah merasakan kelezatan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya untuk orang yang pemula, tandanya
Contohnya apabila pian tu rancak mahadiri majlis ilmu, lalu pian kada kawa hadir, rasanya asa kada nyaman, itu sudah diandak di dalam hati pian rahasia dan berkah daripada majlis ilmu. Misal tu orang bermajlisan, oh inya hadir, kalau selalu inya satu hari inya kada hadir nih, hore ya kada hadir, mau nang kayak itu. Artinya apa? Hatinya kada nyaman, kada hadir nih. Rasa rugi benar nak kada hadir, itu sudah diandak di dalam hatinya rahasia majlis ilmu yang bisa menyampaikan inya kepada Allah, insya Allah. Mudah-mudahan ada berkahnya insya Allah, dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sebagaimana kita mengingat Allah, Allah mengingat kita juga, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan qabul dunia akhirat insya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu agama insyaallah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahasia daripada majlis ilmu, dan mudah-mudahan menyampaikan kita kepada mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita paham hukum-hukum Allah. Jadi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah ini ada di dalam fikih berataan. Inilah pembahasan kita, cuma sekadar aja kita bahas ini, dan makanya bahancap sedikit. Hukum adi pun kena itu, kena umumnya sudah sampai kepada wujud, tidak bakal kita preteri apa kita bahas secara detail sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.